Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah para santri aulad dan banat, malam ini kita akan melanjutkan pengajian rutin kita, pengajian kitab Ta'limul Muta'allim, kitab yang berisi tentang adab seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Sebelum kita mengaji kitab Ta'limul Muta'allim, saya minta kita membaca sebuah syair yang berjudul Syair Kebangsaan. Syair kebangsaan ini diciptakan oleh Abuya Mahfudz Syaubari. Beliau adalah guru saya dan guru dari Ustadz Haris, Ustadz Anas, Ustadz Ulum. Saya nyantri kepada beliau Abuya Mahfudz di Pondok Pesantren Riyadul Jannah, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Beliau membuat syair ini adalah untuk menuangkan dari pikiran-pikiran beliau dalam membangun kesemangatan bangsa dalam hidup dan berkehidupan, dalam bangsa dan negara. Semoga ini menjadi amal jariah beliau, yang mana beliau sudah wafat sekitar setahun setengah yang lalu. Kita baca bareng-bareng. Ikuti lagunya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala ahmada. Sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada, dengan nyebut asma Allah Maha Rahmat, jadikanlah bangsa ini bermartabat. Kawan saudara, mari kita berdoa, mohon petunjuk Allah yang Maha Esa. Nusantara ini anugerah ilahi untuk orang yang iman mau mengabdi. Amanah pejabat, aparat petinggi, cendekiawan habaib para kiai, aman tertib sejahtera bangsa ini, tanggung jawab bersama untuk berbakti sebagai penerus perjuangan suci dalam negeri kaya yang kita cintai.
cinta tanah air harus mengembangkan kekayaan alam di berbagai bidang, berdiri sendiri dan mempertahankan daulat kebangsaan dan kenegaraan. Lautan kita luas dalam dan lepas, ayo dijaga biar tidak terampas. subur tanahnya macam-macam Isinya ayo dikelola jangan sia-sia. Pancasila asas bangsa bernegara. UUD 45 pijakan kita. NKRI wajib kita pertahankan. Sumpah Pemuda tuh tekad perjuangan. Bhinneka Tunggal Ika Persaudaraan, saling hormat menjaga hak kewajiban, bersama-sama menggapai cita-cita sebagai bangsa adil, makmur, sentosa. jadi manusia jangan bangga diberi, kerja betulan kan bisa, kerja itu harus cerdas, keras, ikhlas, daya data dana doa. dengan laras. Kapan bangsa bisa danai negara, penguasa terima amanah Bangsa tidak mudah didikte oleh preman, bila membantu tapi ada tujuan. pendidikan perlu Selalu upaya cetak bangsa mandiri tak jadi hamba, mandiri tak bergantung siapa saja kecuali Allah yang Maha kuasa. cendekiawan habaib Para kiai selalu mandiri memberi nyontohi cerminan karakter bangsa martabat di negeri karya jaya yang berdaulat. para pejabat pegang
tentara polisi selalu waspada agar aman tertib bangsa dan politik itu mengatur pelayanan, bukan hanya berebut kekuasaan. Ekonomi sarana hidup di dunia, untuk mengabdi bukan numpuk Benda sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Seuntung orang lupa merasa jaya, lebih untung yang selalu ingat waspada. harapan pendiri bangsa dan negara jadi kenyataan untuk seluruh warga. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, telah kita baca syair kebangsaan, sebuah syair penggugah semangat sebagai warga negara bangsa Indonesia dalam ekonomi, politik, dan segala segi kehidupan. Marilah kita mulai pengajian kitab Ta'lim. Kemarin kita telah membahas tentang cara-cara bagi seorang santri untuk memilih ilmu pengetahuan. Sekarang kita masuk pada cara bagi seorang santri untuk memilih guru, seorang pengajar yang mengajarkan ilmu kepada penuntut ilmu. Iftahu kutubakum, buka kitab kalian, Sufa Salasata Asyar, halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala al muallif asy-syaikh Az-Zarnuji fi kitabih yusamma bi Ta'lim Muta'allim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala wa amma ikhtiyarul ustadhi fayanbaghi an yakhtarul a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtara Abu Hanifah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustadhi,
Sedangkan adapun memilih guru, fayambaghi maka itu seyogyanya ayaktaro agar memilih al-a'lama pada orang yang lebih alim, wal awra'a dan lebih wira'i, wal asanna dan lebih tua. Pasal ini menerangkan tentang cara memilih guru. Wa maqti ustadi fayambaghi ayaktaro a'lama. Adapun cara memilih guru ialah seyogyanya seorang penuntut ilmu memilih guru yang lebih alim. Ayul ustadz alladzi lahu ziyadatu ilmin. Artinya memilih guru yang mana guru tersebut memiliki ilmu yang lebih. Memiliki ilmu yang lebih. Wal awra'ah ayul ladzi lahu ziyadatu war'in ay taharrujin 'anil haram. Dan memilih guru yang mana guru tersebut memiliki sifat wira'i yang lebih. Sifat wira'i adalah taharrujin 'anil haram, menjaga diri dari hal-hal yang haram. Wal asanna dan lebih tua, ayil ladzi lahu ziyadatu sinnin wa kibarin, dan memilih guru yang mana guru tersebut memiliki umur yang lebih tua. Jadi ini adalah cara-cara bagi seorang santri untuk memilih guru. Yang pertama ialah memilih guru yang lebih alim, yang lebih pintar dalam bidangnya. Makanya di sini ada guru-guru, ada di bidang nahwu, ada guru yang ahli di bidang shorof, dalam bidang fikih, tauhid, tajwid. Ada juga guru-guru yang ahli di bidang pengetahuan umum, guru di bidang biologi, kimia, atau bidang ekonomi. Jadi kita berguru pada orang-orang yang ahli di bidangnya. Kama ikhtara Abu Hanifah, sebagaimana Abu Hanifah memilih ayyakhtar mithla ikhtiyari Abi Hanifah. Artinya pilihlah seperti pilihannya Abu Hanifah. Ini dicontohkan oleh Abu Hanifah bagaimana cara memilih guru. Hina idin Hammad bin Abi Sulaiman, Hammad bin Abi Sulaiman. Imam Abu Hanifah memilih guru yang bernama Syekh Hammad bin Abu Sulaiman. Ba'da ta'amuli, setelah berangan-angan wa tafakuri dan berpikir-pikir. Nah, ini dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah tentang cara memilih guru. Imam Abu Hanifah memilih guru yang bernama Syekh Hammad, bukan Muhammad, Syekh Hammad, Hammad bin Abu Sulaiman. Ya, gurunya Imam Abu Hanifah namanya Syekh Hammad bin Abu Sulaiman. Jadi Imam Abu Hanifah memilih guru tidak asal-asalan, tapi dengan pertimbangan yang banyak setelah berangan-angan dan berpikir panjang.
fi ikhtiyarihi ustadan huwa a'lamu ulama'i zamanihi wa awrahum wa asannuhum. Ini tentang Imam Abu Hanifah memilih seorang guru yang bernama Syekh Hamad bin Abu Sulaiman, bahwa Syekh Hamad beliau adalah seorang ulama yang paling alim di zamannya. Ya, Syekh Hamad adalah seorang ulama yang paling alim, paling pandai di zaman tersebut. Dan Syekh Hamad juga ulama yang paling wirai, paling bisa menjaga diri dari hal-hal yang haram. Juga Syekh Hamad adalah seorang ulama yang paling tua di zamannya. Nah, ini adalah yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah salah seorang tokoh pendiri madhab Hanafi. Imam Abu Hanifah dalam Islam ada 4 madhab fikih. Yang pertama Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, ini Imam Abu Hanifah adalah pendiri madhab Hanafiyah. Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang mendirikan madhab Hanafiyah, madhab Hanafi. Seorang pendiri madhab Hanafi sesuai dengan nama beliau. Abu Hanifah mendirikan madhab Hanafi. Nama asli dari Imam Abu Hanifah ialah Nu'man. Nama asli Imam Abu Hanifah adalah Nu'man. Nu'man bin Thabit. Nu'man bin Thabit nama asli Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Lebih lengkap Nu'man bin Thabit bin Zuto bin Marzuban. Imam Abu Hanifah lahir di kota Kufah. Kota Kufah sekarang berada di negara Irak. Negara Irak ini ada di Asia Barat. Di Asia Barat sebelah utara barat laut dari Arab Saudi. Dan beliau Imam Abu Hanifah meninggal di kota Baghdad. Baghdad juga berada di negara Irak. Begitu juga dengan gurunya yang bernama Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Syekh Hamad bin Abu Sulaiman paling tua karena beliau sempat menjumpai sahabat Rasulullah, yaitu Anas bin Malik, sehingga Syekh Hamad bin Abu Sulaiman termasuk tabi'in. Tabi'in ialah golongan orang-orang yang menjumpai sahabatnya Rasulullah. Ya. Ada masa sahabat, masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Masa tabi'in berarti generasi ketiga. Hanya menjumpai Rasulullah, menjumpai sahabat Rasulullah. Waqala telah berkata
Abu Hanifah berkata, rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati Abu Hanifah, wajadtuhu, aku menemukan Syekh Ahmad, Ayah Ahmad bin Abi Sulaiman, Syekhon, seorang guru, wakuron yang bagus kelakuannya. Ayat artinya agung derajatnya. Haliman pun yang aris, soburon pun yang banyak sabarnya. Nah, kata Abu Hanifah, beliau berkata, wajadtuhu syekhon wakuron haliman soburon. Aku, kata Imam Abu Hanifah, aku menemukan Syekh Ahmad, menemukan guruku atau menjumpai guruku, beliau adalah seorang guru yang berkelakuan baik, derajatnya agung, dan beliau adalah seorang yang aris, penyantun, orang yang santun, bersopan santun, dan orang yang beradab. Dan beliau, Syekh Ahmad, adalah seorang guru yang banyak sabarnya, mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi. Nah, inilah ciri-ciri guru yang baik. Ya, diajarkan oleh Abu Hanifah. Ciri-ciri guru yang baik ialah yang pertama, wakuron, berkelakuan baik, kelakuannya baik, memberikan contoh yang baik. Maksudnya apa? Derajatnya tinggi, ilmunya tinggi. Haliman, aris, penyantun, sopan santun. Jadi guru tersebut memiliki adab yang baik. Tidak pernah makan berdiri. Gurunya ngasih contoh makan duduk, minum duduk. Ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, kalau gurunya kencing berdiri, maka muridnya akan kencing berlari. Nah, inilah. Jika gurunya memberi contoh yang buruk, maka santrinya akan mencontoh keburukan tersebut, bahkan lebih buruk lagi. Ya, makanya nanti kalian kalau sudah menjadi guru, kasih contoh yang baik. Ya, makan duduk, minum duduk, itu dalam hal adabnya. Tidak berkata kotor, ya, tidak boleh berkata kotor. Santri dilarang cakap kotor, anjing, babi itu tidak boleh. Ya, maksudnya diucapkan dalam ekspresi, bukan dalam ekspresi biasa. Anjing, babi itu maksudnya kata nama hewan. Tapi di saat kata tersebut diucapkan dengan ekspresi menyalahkan atau marah, anjing, babi, monyet, nah itu tidak boleh. Iblis, ya, itu namanya apa? Cakap kotor, menjelekan orang lain. Jadi bercakap yang kotor. Wahai muridku, nah, calon imam, calon ustadz, calon ustadzah, itu. Amin. Juga soburon. Nah, ciri guru yang ketiga adalah penyabar, banyak sabarnya. Muridnya ngobrol, sabar. Anaknya main-main, sabar. Paling-paling kalau sabarnya habis cuma dijewer atau nampar dikit. Dan ingat, guru menampar itu bukan berarti marah, ya. Guru menampar itu berarti tanda kasih sayang. Iya. Ya. Maksudnya apa? Saking sayangnya seorang guru kepada murid, seorang guru tidak mau muridnya gagal.
seorang guru pasti menginginkan muridnya sukses dunia dan akhirat. Makanya seorang guru tidak ingin muridnya masuk neraka. Sehingga kalau muridnya ini nakal atau menyimpang dari kebenaran, diingatkan. Tidak bisa diingatkan kata-kata, maka diingatkan dengan tangan. Itu opsi kedua. Ya. Jadi guru menampar itu bukan berarti kejam atau marah atau benci, enggak. Tapi itu adalah bentuk kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Ya. Dan di dalam tamparan guru ada barokah. Ada barokah. Jangan sedikit-sedikit ditampar guru ngadu ke orang tua, ngelapor ke orang tua. Masih aman itu, tidak sampai berdarah, tidak sampai mati juga. Itu dalam rangka mengingatkan, karena murid itu bermacam-macam. Ada yang diingatkan dengan kata-kata, paham. Yang kedua, ada yang diingatkan dengan kata-kata, nggak paham. Harus dipukul, baru paham. Ada lagi yang merupakan ada macam murid yang hanya diberi isyarat sudah paham. Ada murid yang ribut, ngobrol, lalu diberi isyarat dengan gurunya dengan mata yang melotot. Nah, murid tersebut paham. Nah, itu berarti muridnya cerdas. Dipelototi sama gurunya paham. Oh, berarti aku salah. Apa salahku? Aku ribut di pengajian. Itu namanya tidak sopan, tidak beradab. Nah, makanya saat pengajian harus diam. Meskipun sudah paham, tetap mendengarkan. Itu namanya menghargai guru, menghargai ilmu dan ahli ilmu. Nah, ada orang macam-macam kedua diberi isyarat tidak paham, dipelototi tidak paham, mungkin dikira gurunya apa? Lagi ngelamun. Jadi diingatkan, Fafri, diam. Nah, itu namanya mengingatkan dengan kata-kata. Itu dengan kata-kata. Ada juga yang tidak paham dengan kata-kata, diingatkan nggak paham. Disebut namanya Rozi. Kenapa namaku disebut? Oh, mungkin celakaan aja. Nah, lanjut ngobrol. Nah, itu berarti masih separuh IQ-nya. Ada lagi yang harus dipukul dulu. Paham. Itu baru paham. Oh, kenapa aku dipukul? Oh, aku salah. Ada lagi yang paham, dipukul enggak paham. Kenapa aku dipukul? Enggak terima. Ada dipukul. Kenapa Ustaz pukul saya? Orang tua saya enggak pernah pukul saya. Beda orang tua dengan guru. Ya. Guru lebih sayang daripada orang tua kalian. Orang tua kalian hanya mendidik secara jasad, tapi guru mendidik secara ruh, memberikan ilmu, memberikan kalian hikmah. Waqala, dan Imam Abu Hanifah telah berkata, sabatu, aku menetapi inda Hammad bin Abi Sulaiman di sisi Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, fanabatu, maka aku bertumbuh. Ini kata Imam Abu Hanifah, sabatu inda Hammad bin Abi Sulaiman, fanabatu, aku menetapkan diri bertahan mengaji kepada Imam Hammad bin Abu Sulaiman. Fanabatu, maka aku bertumbuh sehingga menjadi sekarang ini. Ala sifatu mutakalim aidon. Ai kuntu sabitan inda ustadi Hammad
Hammad bin Abi Sulaiman wa ma taraktu suhbatahu abadan fasirtu nabitan wa namiyan kama yanmu nabatu hinan fahinan hatta balagtu ila hadhihi martabati wa hiya martabatul ijtihad. Artinya apa? Artinya kata Imam Abu Hanifah, aku menetapkan diri tetap di majelis ilmu, tetap di pesantren, bertahan di pesantren, mengaji kepada guru-guru. Nah, Imam Abu Hanifah bertahan mengaji kepada gurunya yang bernama Syekh Hammad bin Abu Sulaiman. Dan Imam Abu Hanifah tidak pernah meninggalkan gurunya, tidak pernah meninggalkan gurunya selamanya, sehingga beliau tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuhan, masa demi masa bertumbuh, sehingga Imam Abu Hanifah menjadi sampai di tingkat martabat sebagai seorang mujtahid, orang yang bisa melakukan ijtihad dan membuat suatu hukum. Nah, intinya kata Imam Abu Hanifah, aku bertahan mengaji kepada guruku Syekh Hammad bin Abi Sulaiman, dan aku tidak pernah meninggalkan beliau. Tidak pernah meninggalkan bersuhbah, mengaji kepada beliau, sehingga aku tumbuh sebagaimana tumbuhnya tumbuhan-tumbuhan. Masa demi masa terus bertumbuh, sehingga Imam Abu Hanifah menjadi seorang ulama mujtahid, ulama yang bisa membuat suatu hukum. Ini halal, itu haram, begini sunnah, begitu makruh ataupun mubah. Nah, ini mengingatkan kita bahwa belajar itu jangan sebentar. Belajar itu harus lama. Tidak cukup hanya setahun 2 tahun ataupun cuma 6 tahun. Kalau perlu belajar itu 16 tahun atau 60 tahun. Kenapa? Belajar itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Liang lahat atau kuburan. Makanya di kitab Ala tanalul ilma illa bisittatin saumika an majmu'iha bi bayani. Ada cara-cara untuk memperoleh ilmu. Ada 6 hal: dukain wa hirsin was tibarin wa bul'utin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Ada 6 syarat untuk mencari ilmu. Dukain, cerdas, maksudnya bukan orang cerdas, maksudnya tanggap. Saat ada guru menerangkan, tanggap langsung tulis. Jangan cuma dengarkan, karena ilmu itu pasti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dukain wa hirsin, semangat. Belajar harus semangat. Dukain wa hirsin wastibarin, sabar, tahan uji. Belajar itu harus sabar. Kenapa? Karena dalam belajar banyak tantangan, banyak cobaan, malas, ngantuk, apalagi teman-teman gak belajar, uang habis. Itu salah satu cobaan dalam belajar.
dukain wa hirsin wastibarin wa bulutin. Bulu adalah bekal. Jadi seorang santri perlu bekal. Makanya kalian dibekali oleh orang tua uang saku setiap bulan dikirim. Itu dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam belajar, beli kitab, beli bolpen, membeli buku tulis, beli buku paket. Jangan hanya diberikan makanan, minuman, coklatos, epitos, wabulwatin, wa irsyadi, ustadz petunjuk guru. Jadi belajar harus ada gurunya. Jangan belajar sendiri. Jika belajar sendiri maka gurunya syaitan, ya. Belajar agama harus ada gurunya. Tidak boleh belajar sendiri. Nanti bisa dihasut syaitan. Yang terakhir, tuli zaman. Belajar itu harus tuli zaman, panjang masanya. Tidak boleh sebentar, harus lama. Ulama-ulama zaman dulu belajarnya sampai puluhan tahun, 20 tahun. Wa qala sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi wallahu a'lamu bissawab. Cukup sekian dulu pengajian kita malam ini. Insyaallah akan kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minkum. Ya, kertas syairnya dikumpulkan. Jangan dirobek.